Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Oni Widya Syarif, NIM 35, Dina Yuniar, Putriana NIM 14, Marta Ratnasari NIM 17, Nur Alvina Komaria NIM 24, Fatkul Amalia NIM 40, Martini NIM 59, dan Nur Akamul Karima NIM 64. Materi yang akan disampaikan yaitu ada dasar laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba dan rugi, aliran kas, yang kedua pengguna hasil analisis keuangan, yang ketiga penyusutan, dan yang keempat metode penyusutan. Materi yang pertama itu dasar laporan keuangan. Hasil akhir dari proses akuntansi yang secara umum laporan keuangan terdiri atas laporan neraca dan laporan perubahan modal. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan yaitu 1. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan merupakan aktiva utang dan modal pemilik pada suatu saat tertentu. Yang kedua, laporan keuangan menyajikan informasi kinerja seperti presentasi perusahaan. Yang ketiga, laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan. Yang keempat, laporan keuangan menggunakan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan tersebut. Neraca yaitu suatu bentuk susunan dari unsur-unsur aktiva, utang, dan modal, atau ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu yang disusun secara sistematis. Neraca terdapat beberapa komponen, yaitu aktiva, baik aktiva lancar maupun tidak lancar, utang, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang, modal yang dimaksud adalah modal pada akhir periode. Neraca, bentuk atau struktur dari neraca tidak ada keseragaman di antara perusahaan tergantung pada tujuan yang akan dicapai. Seperti yang di samping yaitu contoh dari neraca skonto, yang dimana semua aktiva tercantum sebelah kiri atau debit dan utang serta modal tercantum sebelah kanan atau kredit. Dan selanjutnya itu ada neraca vertikal, contohnya ada di samping. Dalam bentuk ini, semua aktiva nampak di bagian atas, yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, serta modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang disusun serta sistematis tentang pendapatan yang diperoleh dan tentang biaya-biaya yang menjadi beban pada suatu perusahaan dalam usahanya selama satu periode tertentu, sehingga dapat ditentukan jumlah laba ataupun ruginya. Beberapa manfaat yang diperoleh dari laporan laba rugi yaitu menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu. Yang kedua, sebagai basis untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, untuk menilai risiko pencapaian arus kas di masa yang akan datang. Berikut yaitu elemen-elemen laba rugi. Yang pertama yaitu pendapatan. Dalam arti luas, pendapatan berarti kenaikan aktiva bersih atau aliran dana masuk ke kesatuan usaha yang terdiri dari pendapatan operasi, pendapatan non-operasi. Pendapatan operasi yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utamanya, misalnya seperti usaha perdagangan, maka pendapatan utamanya yaitu penjualan. Yang kedua yaitu pendapatan non-operasi. Pendapatan non-operasi ini adalah pendapatan selain dari kegiatan utama perusahaan, misalnya pendapatan bunga, dividen, untung penjualan aktiva tetap. Yang kedua yaitu ada biaya. Biaya dalam arti luas yaitu penurunan aktiva bersih atau aliran dana keluar dari kesatuan usaha yang terjadi akibat kegiatan perusahaan selain yang diakibatkan oleh transaksi modal atau pendanaan. Biaya terdiri dari biaya operasi, biaya non-operasi, dan rugi luar biasa. Biaya operasi yaitu biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi.
Dan biaya non-operasi, yaitu biaya yang terjadi selain dari timbul akibat kegiatan utama perusahaan, antara lain biaya bunga, rugi penjualan, aktiva tetap, dan lainnya. Selanjutnya itu rugi luar biasa. Rugi luar biasa ini yaitu rugi non-operasi yang luar biasa, baik kejadian maupun jumlahnya, yang biasanya akibat kejadian yang tidak dapat dikendalikan manajemen, misalnya adanya musibah kebakaran. Berikut merupakan format laporan laba rugi, yaitu ada dua, yaitu format tahap atau single step, yang contohnya seperti berikut, yaitu pengurangan hanya dilakukan sekali, dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Laporan laba rugi satu tahap sangat sederhana dan mudah disusun, namun tidak menunjukkan kemampuan sesungguhnya dalam perencanaan laba dari kegiatan usaha tersebut. Yang kedua yaitu format bertahap atau multiple step, yaitu pengurangan secara bertahap sehingga dapat diketahui laba kotor penjualan atau gross profit on sales, laba operasi, laba sebelum, dan laba bersih. Next. Selanjutnya, aliran kas. Laba yang dihasilkan perusahaan akan berbeda dengan kas bersih yang diterima perusahaan. Hal ini dikarenakan sistem akrual yang digunakan sebagai dasar pelaporan pendapatan berbeda dengan sistem kas. Sehubungan dengan kebutuhan untuk memperoleh informasi mengenai arus masuk dan arus keluar atau disebut arus kas nih, maka perusahaan diharuskan menyajikan laporan arus kas sebagai pelengkap informasi yang disajikan oleh laporan laba rugi. Laporan arus kas memberikan informasi tentang arus masuk dan arus kas keluar perusahaan selama periode tertentu. Nah, yang kedua ini penggunaan hasil analisis keuangan. Secara umum terdapat dua pihak yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan, yaitu pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal yang ini meliputi pemilik perusahaan dan yang kedua manajemen maupun pimpinan perusahaan. Pihak eksternalnya yaitu investor, kreditor, dan yang terakhir pemerintah. Yang ketiga ini penyusutan. Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaatnya diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama yaitu karakteristik penyusutan. Yang kedua berikut ini adalah karakteristik dari penyusutan aktiva tetap asset depreciation. Yang ketiga yaitu penyusutan atau depresiasi adalah penurunan nilai aset tetap kecuali tanah. Penurunan nilai aset bersifat permanen setelah dikurangi itu tidak dapat dikembalikan ke nilai aslinya. Yang keempat yaitu penyusutan atau depresiasi adalah proses bertahap dan berkesinambungan yang berkurangnya nilai aset, baik dengan penggunaan aset atau karena berakhirnya waktu. Yang kelima, yakni penyusutan ini bukan proses penilaian aset, tetapi adalah proses mengalokasikan biaya suatu aset untuk masa penggunaan efektifnya. Yang keenam, ini penyusutan atau depresiasi mengurangi nilai buku dan buku nilai pasar aset. Yang terakhir, penyusutan digunakan hanya untuk aktiva tetap berwujud saja. Penyusutan ini tidak digunakan untuk aset tidak berwujud atau perlengkapan yang sekali pakai. Berikut faktor yang mempengaruhi penyusutan aktiva tetap. Yang pertama biaya perolehan. Biaya ini termasuk harga pembelian suatu aset, biaya transportasi atau pengiriman, biaya pemasangan, biaya masuk. Yang kedua itu perkiraan umur ekonomis aktiva. Yang ketiga yaitu perkiraan nilai residu aset. Yang keempat itu ada metode penyusutan. Jadi metode penyusutan ini
merupakan metode yang digunakan untuk mengurangi nilai aset tetap karena beberapa faktor seperti usia penggunaan dan sejenisnya. Metode ini memiliki beberapa jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Macam-macam metode penyusutan itu yang pertama ada penyusutan garis lurus. Metode ini dipakai untuk menghitung aset tetap dengan biaya penyusutan yang sama alias stabil sampai berakhirnya usia ekonomis aset tersebut. Penyusutan metode garis lurus ini berikut rumus. Terdapat dua cara untuk menghitung penyusutan metode garis lurus. Di antaranya yang pertama itu ada perhitungan nilai sisa. Rumusnya yaitu penyusutan sama dengan acquisition cost dikurangi nilai sisa dibagi nilai ekonomis. Yang kedua itu ada perhitungan tanpa nilai sisa, yaitu penyusutan sama dengan acquisition cost dibagi umur ekonomis. Yang kedua itu ada metode penyusutan saldo menurun. Next. Metode ini berkaitan dengan presentase harga buku aset pada suatu tahun. Rumusnya yaitu depresiasi sama dengan 2 dikali 100% dibagi usia ekonomis dikali harga beli dibagi nilai buku aset. Yang ketiga itu ada service horse method. Sesuai dengan namanya, metode ini dengan produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Rumus dari metode ini adalah sebagai berikut. Penyusutan setiap tahun sama dengan jam kerja tercapai dikali tarif penyusutan per jam. Sementara itu, tarif penyusutan per jam dapat dihitung melalui rumus harga perolehan nilai sisa dibagi total jam kerja dari pemakaian aset tetap. Yang keempat, next. Yang keempat itu ada sum of the year digit method. Metode ini dipakai jika kita bermaksud untuk melihat penyusutan setelah jumlah tahun yang berlalu semenjak aset tersebut ada. Berikut rumusnya. Penyusutan sama dengan sisa usia pemakai aset dibagi jumlah tahun dikali harga perolehan nilai sisa. Yang kelima itu ada metode satuan hasil produksi. Metode ini merujuk pada satuan produk yang dihasilkan oleh aset tetap pada kurun waktu tertentu, misalnya setiap 1 tahun sekali atau beberapa tahun sekali. Rumusnya dari metode ini adalah beban penyusutan tahunan sama dengan jam dari satuan produk dikali tarif penyusutan setiap produk. Cara menghitung tarif penyusutan per satuan produk yaitu tarif penyusutan per satuan produk sama dengan harga perolehan nilai sisa dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Baik, selanjutnya studi kasus. Next. Studi kasus ini diambil dari penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAMKM pada usaha ternak ayam broiler. Studi kasus ini pada wilayah Sudiarsa, Desa Pejahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Di sini ada modal yang digunakan sebesar 134.500.000 yang berasal dari modal sendiri serta hutang. Kemudian pada usaha ternak ayam broiler ini pendapatan pemeliharaan DOC sebesar 213.380.500 selama 7 kali pengiriman. Kemudian penjualan kotoran ayam sebesar 13.278.500 rupiah berasal dari panen yang pertama 2.350.000, kemudian panen kedua 1.800.000, panen ketiga 750, panen keempat 2.128.500 rupiah, panen kelima 2 juta, dan panen keenam 2 juta, yang menghasilkan 13.278.500 rupiah. Kemudian ada penjualan ayam sebesar 41.613 rupiah, biaya pemeliharaan gedung sebesar 10.175.000 rupiah, biaya pembelian obat 5.696.800 rupiah. Kemudian ada tempat pakan A
sebesar 5.400.000 merupakan tempat pakan untuk ayam pada usia 1 sampai 15 hari yang disebut baby kick feeder sebanyak 120 buah seharga 45.000 per buahnya, dan tempat pakan B merupakan tempat pakan untuk ayam usia 16 sampai panen yang disebut sebanyak 150 buah seharga 55.000 per buahnya. Kemudian ada galon air sebesar 6.375.000 sebanyak 85 buah seharga 75.000 per buahnya. Kemudian ada kompor besar sebesar 7.800.000 sebanyak 12 buah seharga 650.000 rupiah per buah. Ada kipas angin sebesar 11 juta sebanyak 8 buah seharga 1.375.000 per buah, dan tower seharga 4.950.000 rupiah sebanyak 3 buah seharga 1.650.000 per buah. Next. Nah, di sini ada laporan laba rugi dari usaha ayam broiler di Kabupaten Pupuan pada periode tahun 2017. Di sini kita akan mengulang materi dasar akuntansi pada semester kemarin. Yang pertama, pada laporan laba rugi terdapat pendapatan. Pendapatan ini kan tadi dijelaskan ada pendapatan pemeliharaan DOC, terus pendapatan yang berasal dari penjualan kotoran ayam, dan pendapatan penjualan ayam. Di sini kita masukkan ke pendapatan. Lalu dari pendapatan tersebut, tadi pendapatan pemeliharaan sejumlah 203.385.000 rupiah. Lalu penjualan kotoran ayam tadi sebesar 13.278.500 rupiah. Penjualan ayam sebesar 32.663 rupiah. Lalu pendapatan tersebut dijumlah dan menghasilkan 249.326.500 rupiah. Kemudian di laporan laba rugi ini terdapat biaya beban atau biasanya biaya operasional. Nah, biaya-biaya tersebut itu di usaha ayam broiler ini meliputi biaya pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan sekam, biaya listrik, biaya pembelian obat, biaya pembelian lampu, pembelian DOC tambahan, biaya pembelian gas LPG 3 kg, biaya pembelian dedak, biaya pembelian masmik, biaya transportasi pakan, biaya air, biaya konsumsi, biaya tenaga kerja, biaya sewa tanah, biaya pembelian banten, biaya pembelian pakan tambahan, biaya penyusutan kompor, biaya penyusutan kipas angin, biaya penyusutan tower, dan biaya penyusutan kandang. Di sini harga-harganya bisa dilihat di biaya beban tersebut. Kemudian biaya beban ini dijumlahkan dan menghasilkan sejumlah 159.778.400 rupiah. Kemudian dari hasil laba rugi tahun 2017 ini dikurangi jumlah pendapatan tadi dikurangi dengan biaya beban dan menghasilkan 89.548.100 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca di usaha ayam broiler pada tahun 2017. Yakni ada aset lancar dan juga aset tetap. Yang mana aset lancarnya di sini ada kas, tabungan di BRI, tempat pakan A, tempat pakan B, galon air, pipa air, dan untuk biayanya bisa dilihat. Dan dari keseluruhan jumlah aset tersebut yakni 83.480.100 rupiah. Dan di sini juga ada aset tetapnya yang terdiri dari kompor,
akumulasi penyusutan kompor, kipas angin, dan juga akumulasi penyusutan kipas angin. Ada tower, akumulasi penyusutan tower, kandang, dan akumulasi penyusutan kandang. Dan untuk biayanya juga bisa dilihat di sini. Dan untuk keseluruhannya yakni 100.031.500.000 rupiah. Dan untuk dari keseluruhan jumlahnya yakni dari aset tetap dan juga aset lancar yang dijumlah menjadi 214.540.100 rupiah. Dan di sini ada juga ekuitas yang terdiri dari modal sebesar 125 juta dan juga ada laba yang terdiri dari 89.548.100 rupiah. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitasnya yakni sebesar 214.548.100 rupiah. Selanjutnya yaitu penyusutan. Pada jurnal ini menggunakan metode penyusutan garis lurus tanpa nilai sisa. Jadi rumusnya adalah penyusutan sama dengan harga beli dibagi umur ekonomis. Yang pertama yaitu ada biaya penyusutan kompor. Harga beli kompor yaitu Rp7.800.000 dibagi 5 tahun. Jumlahnya yaitu Rp1.560.000. Yang kedua yaitu biaya penyusutan kipas angin dengan harga beli sebesar 11 juta dibagi 5 tahun dapatnya yaitu Rp2.200.000. Yang ketiga yaitu ada biaya penyusutan tower dengan harga belinya yaitu Rp4.950.000 dibagi 5 tahun. Jumlahnya yaitu Rp990.000. Yang terakhir ada biaya penyusutan kandang dengan harga belinya yaitu Rp125 juta dibagi 10 tahun. Dengan hasilnya adalah Rp12.500.000. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.